Pernyataan mengejutkan datang dari Julia Maria Sangyachomo, jelang duetnya bersama Megawati di babak final for Proliga 2025. Begini pernyataannya. Bikin gempar se-Korea, Park Hae-min bikin pernyataan mengejutkan soal karirnya di Red Spark, sampai-sampai menyinggung Megawati. Kayaknya saya pingin main di Indonesia saja kayaknya. Semuanya auto kaget, dan gak nyangka, masa depan Red Sparks terancam suram. Pelatih Red Sparker Ko Hee-jin sampai-sampai nyeletuk begini soal Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri. Sulit mencari pengganti mereka berdua. Bikin auto takjub di Liga Voli Jepang, Rifa Nurmulki menjadi sorotan semua media, usai sukses bahwa timnya lolos semifinal di Liga Voli Jepang musim ini. Pemain bola voli Proliga Indonesia, sebagai outside hitter asal Amerika Serikat Julia Maria Sangyachomo, menjadi sorotan dalam Proliga 2025, setelah bergabung dengan tim voli putri Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Julia diharapkan dapat memperkuat lini serang tim dalam upaya mereka meraih tiket ke babak final. Pelatih akan menduetkannya dengan mantan pemain Red Sparks, yaitu Megawati Hangestri. Julia sebelumnya bermain untuk salah satu klub di Liga Turki. Diharapkan kehadirannya yang menggantikan posisi Tran Titan Tui dari Vietnam yang dipulangkan setelah mengalami cedera. Debut Julia bersama Gresik Petrokimia langsung membuahkan hasil positif dengan mencetak 17 poin dalam kemenangan 3-1 atas Jakarta Pertamina Enduro menjelang babak final for Proliga 2025. Gresik Petrokimia juga resmi merekrut Megawati Hangestri, pemain andalan tim nasional Indonesia sekaligus andalan tim Red Sparks di Liga Voli Korea. Julia pun mengungkapkan rasa antusiasnya menghadapi babak final 4 dikarenakan kehadiran tandem barunya yakni Megawati Hangestri. Saya tidak sabar untuk segera berduet dengan Megawati Hangestri, karena saya tahu dia adalah pemain voli putri yang hebat, bisa mengantarkan Red Sparks masuk babak final. Walaupun finish runner-up, tapi pengorbanan Megawati menghadapi Pink Speeder sangatlah menakjubkan. Sampai-sampai pada saat itu, Red Sparks mengalami badai cedera. Megawati menjadi garda terdepan bagi Red Sparks berhasil memukau satu stadion, karena berhasil tampil gemilang untuk timnya yaitu Red Sparks. Suatu kehormatan tersendiri bagi saya bisa bermain dengan Megawati. Saya tahu gaya permainan Mega, dia pemain yang hebat dan profesional, saya jadi tidak sabar ingin cepat-cepat berduet dengannya untuk menciptakan hasil yang luar biasa. Saya juga yakin, ketika nanti saya duet dengan Megawati pasti akan menghasilkan juara bagi tim kita. Di sisi lain pelatih Jie Jiang menyatakan bahwa kehadiran Julia bersama Megawati Hangestri memberikan motivasi tambahan bagi tim. Mereka berdua menambah atmosfer semangat baru bagi semua pemain. Kapten tim Maya Indri juga menyambut positif kehadiran Julia dan Megawati menyebutnya sebagai sumber semangat baru bagi rekan-rekannya. Kehadiran Megawati diharapkan dapat memperkuat tim dalam menghadapi pertandingan-pertandingan krusial mendatang dengan kombinasi kekuatan Julia Sangyachomo dan Megawati Hangestri. Saya bayangkan duet mereka berdua, akan menjadi tandem kembar baru ala Red Sparks ketika Megawati berduet dengan Bukilic di Red Sparks. Gresik Petrokimia optimis dapat bersaing ketat di babak final for Proliga 2025. Pertandingan di Semarang, akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua pemain dalam membawa timnya meraih prestasi gemilang pada akhir musim ini. Saya Gresik Petrokimia akan membawa atmosfer semangat baru yaitu dengan bergabungnya Megawati di laga-laga selanjutnya. Insya Allah kita optimis menjuarai dalam sisa akhir musim ini. Kabar mengejutkan datang dari dunia voli Korea Selatan. Park Hae-min, pemain outsider dari Red Sparks memberikan sinyal kemungkinan untuk melanjutkan karirnya di luar negeri setelah kontraknya berakhir dengan Red Sparks pada musim ini. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku bahwa keinginannya untuk mencoba tantangan baru semakin kuat. Saya sudah cukup lama di Red Sparks, rasanya ingin tahu seperti apa atmosfer dan kompetisi di luar Korea. Pernyataan ini tentu mengejutkan banyak penggemar, mengingat Park Hae-min dikenal sebagai salah satu pemain paling loyal di Red Sparks, dan sudah menjadi bagian dari klub tersebut selama lebih dari 3 musim. Menariknya Hae-min sempat melempar celetukan yang membuat wawancara semakin hangat. Siapa tahu saya bisa main di Indonesia, ya biar bisa ketemu Megawati lagi. Saya ingin kumpul Megawati lagi karena dia adalah salah satu pemain yang sangat bagus, dan orangnya juga sangat ramah. Selama di Red Sparks, para pemain seperti keluarga. Megawati membawa suasana yang kekeluargaan ke Red Sparks.
Seperti diketahui Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli asal Indonesia itu sempat bermain satu tim dengan Hayemin di Red Sparks, selama 2 musim sebelum akhirnya Megawati memilih pulang ke Indonesia setelah musim 2025 berakhir. Bahkan keduanya dikenal memiliki chemistry yang kuat di lapangan dan menjalin persahabatan di luar lapangan. Megawati orangnya hangat dan pekerja keras, kami sering ngobrol bahkan setelah dia pulang ke Indonesia rasanya menyenangkan kalau bisa bermain bersama lagi. Belum ada pernyataan resmi dari manajemen Red Sparks terkait masa depan sang pemain, namun spekulasi mulai bermunculan tentang kemungkinan Hayemin bergabung dengan klub Indonesia. Mengingat Liga Voli Indonesia, Proliga juga mulai dilirik pemain internasional belakangan ini. Parhimin juga sepintas terlihat agak minat untuk bermain di Proliga Indonesia. Usianya yang terbilang cukup muda, otomatis karirnya sebagai pemain bola, perlu mengembangkan pengalaman permainannya, agar lebih baik dan profesional. Memang Proliga Indonesia, banyak sekali pemain dari luar negeri, bahkan ada yang dari Amerika dan negara-negara lain, yang liga volinya cukup maju. Jadi tidak menutup kemungkinan Parhimin untuk menjajal Proliga. Semuanya auto kaget dan gak nyangka, masa depan Red Sparks terancam suram. Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin sampai-sampai nyeletuk begini soal Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri. Sulit mencari pengganti mereka berdua. Red Sparks harus berbenah untuk Liga Voli Korea musim depan, dan beranjak dari bayangan Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri. Saya akui, memang mereka berdua yang membawa nama Red Sparks harum lagi di Korea. Kiprah Red Sparks pada Liga Voli Korea 2024 sampai 2025 terbilang gemilang dengan mengandalkan duet Bukilic dan Megawati yang memiliki reputasi yang apik dan dikenal sebagai meriam kembar. Atmosfer mereka berdua sungguh kuat sekali di Red Sparks. Saya tidak bisa membayangkan, nanti musim depan Red Sparks tanpa Megawati dan Bukilic, bakal seperti apa nasibnya ke depan. Faktanya tim yang dilatih oleh Ko Hee-jin tersebut berhasil melaju jauh hingga laga final dan memaksa saingannya Pink Speeders berjuang lebih keras. Kita tahu Pink Speeders ada pemain terbaik Korea, yaitu Ratu Voli Korea. Gelar juara memang gagal direbut oleh Red Sparks usai kalah agregat 2-3 dari tim yang diperkuat oleh Kim Yeon-kung itu. Tapi memang sangat salut sekali perlawanan mereka patut diapresiasi setinggi-tingginya, pasalnya Red Sparks datang ke laga final dengan melewati badai cedera yang mereka alami sejak akhir putaran kelima, banyak pemain utama termasuk Bukilic juga cedera. Tapi alhamdulillah Megawati tidak terdampak cedera, sehingga Red Sparks masih bisa aman dalam laga-laga berikutnya, di mana memang pilar penting harus menepi dari lapangan. Perlawanan sengit dari tim berjuluk Red Force ini datang lantaran dua pemain asing mereka yaitu Megawati dan Bukilic menunjukkan sinergi yang luar biasa sepanjang 5 pertandingan final. Kedua pemain yang dikenal dengan julukan meriam kembar itu, menjadi tumpuan utama di lini serang Red Sparks sebagai mesin poin yang mematikan bagi kubu lawan. Terutama pavoli asal Jember Jawa Timur itu mengemas total 153 poin selama laga final menghadapi Pink Speeders. Duet meriam kembar patut tertulis di sejarah Red Sparks setelah Bukilic juga mampu mengimbangi keganasan Megawati dengan perannya sebagai outside hitter. Bukilic juga tidak mau kalah dari Megawati, pemain berkebangsaan Serbia itu menjalankan perannya dengan baik dan memberikan kontribusi sebanyak 115 poin bagi Red Sparks. Walaupun selisih, tetapi agak tidak terpaut jauh banget dengan Megawati. Megawati dan Bukilic merupakan duet pemain asing yang kekuatannya telah tumbuh dengan signifikan. Bahkan Pink Spider yang diperkuat Ratu Voli Korea pun sampai geleng-geleng, kekuatan Megawati sangat spektakuler memang. Megawati dan Bukilic kekuatannya telah jauh lebih signifikan berkembang daripada pemain-pemain asing di tim-tim lain di Liga Korea. Mereka tumbuh menjadi duet asing terbaik di V-League musim ini, dengan efek kemenangan secara khusus di laga final musim ini. Ko Hee-jin juga tak memungkiri bahwa Megawati dan Bukilic telah memberikan dampak atmosfer yang besar bagi timnya pada musim ini. Saya akui, keduanya memang pemain terbaik Red Sparks musim ini, sampai berjuang mati-matian untuk selalu menang dalam semua laga. Pria berusia 45 tahun tersebut merasa beruntung karena bisa memilih pemain yang dia inginkan, di mana pemain tersebut adalah Megawati dan Bukilic. Saya beruntung bisa memilih pemain yang saya inginkan. Saya sungguh merasa bangga dan puas sekali, walaupun hanya menjadi runner-up di babak final kemarin, tapi saya melihat proses mereka bermain, sungguh sangat melelahkan dan butuh stamina yang ekstra. Ko Hee-jin menjelaskan meski demikian, kita harus berbenah untuk menghadapi musim depan, agar dirinya tak lagi merasa menyesal karena gagal meraih gelar juara.
Tantangan kian terasa, setelah Red Sparks dipastikan tak lagi diperkuat oleh Megawati dan Bukilik yang sudah menentukan jalan mereka masing-masing selepas mengawal Red Sparks. Saya takut juga para pemain terbaik Red Sparks lainnya juga akan meninggalkannya di Red Sparks. Karena kebanyakan mereka sudah agak lama di Red Sparks, bahkan ada yang sudah 3 musim bersama Red Sparks. Kita tahu Megawati akan berkiprah membela Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam menjalani babak final 4 Pro Liga 2025. Sedangkan Bukilik, dia akan mencoba peruntungannya dengan melanjutkan karir di Eropa lagi, walau menyisakan penyesalan. Kita bertekad akan memulai lagi dari awal saat kembali menjadi pelatih Red Sparks. Dalam menghadapi musim depan, kita harus bisa hilangkan dari bayangan Megawati dan Bukilik, dan itu menjadi harga mati bagi timnya, agar bisa menoreh prestasi yang lebih dari musim ini. Ko Hee-jin menegaskan keinginannya untuk beranjak dari apa yang sudah dia dapatkan pada musim lalu bersama Megawati dan Bukil, dan menjadikan itu sebagai pengalaman berharga. Saya merasa menyesal karena terus gagal. Saya akan mencoba untuk mengelola tim agar tidak ada lagi penyesalan di musim yang baru dan tidak akan kekurangan apapun. Saya akan menjaga pengalaman finish di posisi kedua tetapi saya akan melupakan kejayaan itu. Setiap tim yang masuk babak final, otomatis pengennya adalah juara 1, tapi bagaimanapun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Saya akan memulai kembali dari awal. Saya akan membuang semua penyesalan dari hari ini dan mulai lagi sekarang. Kita persiapkan semua dari awal lagi. Adapun pemain lokal yang mau berkiprah di luar Red Sparks, atau bahkan di luar negeri, kita tidak bisa memaksa. Tetap kita akan mencari pemain andalan terbaru kalau bisa ada meriam kembar jilid kedua di Red Sparks. Gemparkan Liga Voli Jepang, Rifan Nurmulki banjir sorotan usai sukses bahwa timnya lolos semifinal SV League Japan 2025. Pencapaian membanggakan dicatatkan oleh pemain bola voli putra Indonesia Rifan Nurmulki saat berkiprah di kasta tertinggi Liga Voli Jepang pada musim ini. Rifan berhasil membantu timnya yakni Wolf Dogs Nagoya untuk melesat ke babak semifinal Liga Voli Jepang, dengan sukses meraih kemenangan kedua saat tampil pada babak perempat final kontra JT Thunders. Kemenangan 3 set langsung berhasil diraih saat berlaga pada Sabtu 19 April kemarin. Singkat cerita Wolf Dogs yang berstatus sebagai tuan rumah berhasil menuntaskan laga dengan skor akhir 3-0. Dengan hasil tersebut mengantarkan Wolf Dogs Nagoya melesat ke babak semifinal untuk menantang juara bertahan yakni Suntory Sunbears. Rifan Nurmulki mengikuti jejak Megawati Hangestri Pertiwi sebagai pebola voli Indonesia yang mengukir prestasi sebagai pemain terbaik, atau MVP pada Liga Voli di luar negeri. Megawati pernah menjadi MVP Liga Voli Korea pada putaran pertama dan ketiga. Dia juga menjadi MVP pada laga keempat final. Rifan kali ini menjadi MVP babak playoff Liga Voli Jepang musim ini. Pemain berusia 29 tahun yang membela Wolf Dogs Nagoya, Rifan yang biasanya di posisi oposit turun sebagai starter dan kembali dimainkan sebagai mid-lane blocker oleh pelatih Valerio Baldovin. Rifan mengalami perubahan posisi sejak bergabung dengan Wolf Dogs Nagoya pada musim ini, namun Rifan tetap mampu menampilkan permainan terbaiknya. Perasaannya saya sangat senang bisa bantu tim di pertandingan ini, semoga besok bisa dapat hasil yang sama. Pada laga perempat final Liga Voli Jepang menambah deretan prestasi individu dalam karirnya. Atlet asal Jambi tersebut pernah dinobatkan sebagai oposit terbaik kejuaraan voli Asia pada 2017. Dia lalu mendaftar dalam tryout Liga Voli Korea tetapi prestasi miliknya tidak mendapat perhatian klub-klub Liga Voli Korea dalam draft kuota Asia 11 April kemarin. Padahal kali ini ada 9 pemain tanah air yang mendaftar dan hampir semuanya punya rekam jejak tampil bareng timnas mereka adalah Dio Zulfikri Farhan Halim Doni Haryono, Agil Anggara Amin Kurnia Sandi Akbar Fahri Septian Putratama Nizar Zulfikar Lufi Febrian Nugraha dan Rifan Nurmulki. Namun belum rezekinya di Korea, akan tetapi malahan Rifan berhasil menembus Liga Voli tertinggi Jepang, dan prestasi yang ciamik sekarang ia sedang perjuangkan di sana, dengan memastikan timnya lolos ke semifinal. Harapan Rifan tetap, timnya bisa lolos ke final, dan juga menjuarai final Liga Voli Jepang musim ini.